Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Jadi walaupun yang ada di depan saya adalah Ustadz ya, tapi Ustadz ini adalah Ustadz yang kuat berdebat, kuat argumentasinya ya. Tidak hanya untuk urusan-urusan agama, tapi juga urusan sosial politik. Walaupun backgroundnya sendiri adalah Fakultas Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada ya. Dan kalau menyebut misalnya hutan tanaman industri alias HTI Hizbut Tahrir Indonesia, beliau adalah mantan juru bicaranya ya. Nah, kita kebetulan beliau bertamu ya, bertandang ya. Ayolah kita sekalian tanya macam-macam, termasuk juga barangkali kita klarifikasi beberapa hal ya, dan sekaligus juga interaksi dengan sobat era sekalian kalau mau bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz sudah mau dan bisa mampir ke sini. Ya, sama-sama. Jadi Ustadz Ismail Yusanto ya. Memang Ismail Yusanto ya? Ya. Nggak ada nama lain, nggak ada. Nama lain maksudnya? Ada nama tambahan Muhammad Ismail apa enggak? Ismail Yusanto. Oh, ada Muhammadnya. Ada Muhammad Ismail Yusanto, karena kalau cuma Ismail Yusanto aja kayaknya agak meragukan kalau dibilang Ustadz. Muhammad Ismail Yusanto ya. Ustadz, orang kenal Ustadz sehari-hari dulu ya. Dulu sangat viral sekali sebagai juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia. Itu dari tahun berapa sampai tahun berapa ya? Sejak awal tahun 2002 sampai dibubarkan 2017 2018 persisnya. 2018 ya. Jadi 16 tahun. Ya. Selama 16 tahun tersebut ngapain aja? Ya, tapi nanti itu panjang banget ya. Nanti kita introduction dulu. Jadi 2002 sampai 2018. Ya. Kemudian setelah 2018 sampai 2022 ini 4 tahun berarti ya. Ya. Kapan bulan apa dibubarkan HTI waktu itu? Kan itu keputusan resminya kan pada 17 Juli tahun 2017. Tapi kan kemudian kita gugat kan ke PT UN. Ke PT UN kita tidak berhasil. Kemudian kita banding ke Pengadilan Tinggi Tun. Kalah juga. Kalah juga. Lalu kita kasasi, keluar keputusan pada Februari 2018. Kalau dulu malah lebih bagus ya kan. Jadi kalau misalnya dibubarkan, enggak deng. Itu udah masuk Perpu Ormas. Keliru. Jadi kita itu proses pengadilan itu sampai Mei 2018. Tapi dibubarkan dengan Perpu Ormasnya 2017. Kan? Kemudian banding Oktober 2018, lalu kasasi 2019 Februari. 2019. Makanya tadi saya sebut 2018 karena di situ pengadilan Tun itu. Tapi intinya adalah dengan Perpu Ormas 2017 dibubarkannya ya. Nah, itu setelah pembubaran itu aktivitas Ustadz apa sekarang? Dakwah itu kan satu kewajiban. Yang dia sebagai sebuah kewajiban harus terus dilakukan. Dalam nama apapun, dalam keadaan apapun, satu kewajiban itu harus tetap dilakukan. Apalagi itu satu kewajiban yang sangat mulia dan sekaligus juga sangat penting gitu. Oleh karena dakwah ini kan semua itu sebenarnya kan berpangkal dari dakwah. Orang menjadi mengerti Islam karena dakwah. Orang menjadi Muslim yang baik karena dakwah. Orang yang semula tidak paham menjadi paham, orang semula salah paham menjadi lurus pahamnya karena dakwah. Gitu. Islam yang dulu hanya di satu kota kecil di Mekah berkembang ke Madinah, berkembang ke seluruh jazirah, bahkan akhirnya berkembang ke seluruh dunia termasuk ke Nusantara, ke wilayah, ke negeri kita, bahkan sampai ini hari itu semua juga karena dakwah gitu. Karena itulah dakwah itu sangat penting gitu. Jadi kita bisa menikmati atau bisa merasakan nikmatnya iman,
nikmatnya kita berislam, beribadah, itu kan berkat para pengemban dakwah yang terus-menerus tak pernah putus semenjak Rasul hingga sekarang dan sampai nanti. Oke, ada beberapa hal yang barangkali perlu kita klarifikasi ya. Dan ini jadi sobat era sekalian, jangan alergi dulu bicara tentang HTI karena kita kan sedang bicara sebuah pemikiran ya. Kita bicara sebuah sikap, sebuah keyakinan. Tapi hal yang paling penting adalah setelah pembubaran HTI tersebut, ada nggak yang kemudian dipermasalahkan dari sisi hukumnya, aktivis-aktivisnya atau pengurusnya? Secara langsung tidak. Memang ada beberapa case yang menimpa kepada beberapa kawan kita, tapi itu lebih oleh karena apa yang mereka ucapkan atau mereka lakukan yang dinilai oleh aparat penegak hukum itu melanggar hukum. Oke, misalnya ada di Kalimantan, Devian Nur itu dia mengupload di akun di akun sosial media dia, yang sebenarnya itu materi-materi yang sudah ada jauh sebelum itu, lalu itu dianggap menyebarkan dakwah yang menurut penegak hukum itu dilarang. Padahal itu materi-materi lama sebenarnya. Itu. Ini tapi kalau terhadap Ustadz ada larangan? Tidak ada. Nggak ada ya. Jadi kita juga perlu klarifikasi sahabat daerah sekalian ya. Jangan sampai orang dimatikan secara perdata tanpa ada putusan hukum gitu ya. Tapi Ustadz sendiri nggak pernah dijadikan tersangka misalnya atau dianggap melakukan pelanggaran hukum sehingga ada pelarangan atau bahkan proses hukum? Ada laporan kepada kepolisian menyangkut saya, 1 atau 2 kali gitu. Yang kalau cuma dilaporkan, saya juga pernah dilaporkan juga. Tapi itu tidak berlanjut. Oh, tidak berlanjut ya? Oke. Jadi sobat daerah sekalian, kalau yang namanya orang dilaporkan itu ya banyak. Saya juga dilaporkan juga ya. Entah apa orang melaporkannya kan. Pokoknya kalau kita berada di wilayah kritis ini ada aja orang kemudian tiba-tiba terganggu, bahkan tidak hanya laporan tapi fitnah juga muncul ya. Oke, Ustadz, artinya Ustadz clear ya. Sampai duduk di sini Ustadz clear, bukan orang yang katakanlah pernah mendapatkan hukuman, tidak boleh berbicara di publik dan lain sebagainya. Clear. Karena tidak ada juga hukuman seperti itu. Biasanya hukuman itu ya hukuman badan, kemudian hukuman menjabat di organisasi, kan biasanya begitu. Habib Rizik kan sebenarnya mau didakwa larangan untuk menjabat di organisasi kan sebenarnya, tapi putusannya tidak demikian. Oke, Ustadz, sekarang Ustadz kalau saya mau definisikan apa, pendakwah ya tetap ya. Tapi selain pendakwah ada kegiatan lain yang lebih konkret, lebih real, lebih duniawi. Ada. Saya sebagai dosen juga di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Hamfara. Di mana? Di Jogja. Di Jogja. Kampus berpesantren. Itu. Tapi Ustadz sendiri tinggalnya di Jakarta, Jabodetabek? Saya tinggalnya di Bogor. Jadi ya sekarang bisa daring ya? Bisa daring. Kita bersama dengan sejumlah kawan mendirikan perguruan tinggi itu, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam berpesantren. Berpesantren, maksudnya apa? Mahasiswa semuanya tinggal di dalam pesantren. Jadi kayak boarding school ya? Tapi ini untuk mahasiswa. Tapi untuk mahasiswa ya. Jadi mahasiswa tapi berpesantren, bicaranya tentang ekonomi Islam. Ekonomi Islam. Dan kemarin itu saya agak terperangah juga Ustadz ya. Ketika Bosman Mardigu berbicara tentang ekonomi tanpa riba. Bank tidak memberikan bunga itu. Saya tiba-tiba merasa luar biasa karena yang mempraktikkan itu Cina, Jepang, Amerika Serikat. Karena untuk men-trigger perekonomian agar orang nggak simpan uang di bank. Ternyata hikmahnya begitu gitu ya. Bahkan di Jepang kan
bunganya negatif. Iya, negatif interest juga ada. Negatif. Artinya yang nyimpen malah harus bayar. Harus bayar. Nah, bukan gitu. malah bukan dapat. Jadi orang nggak bisa ongkang-ongkang kaki, hanya menikmati bunga bank. Itu secara faktual kan menunjukkan bahwa uang itu sebagai power dari ekonomi itu memang tidak boleh berhenti, ibarat darah. Ya. Itu harus terus mengalir dia. Begitu dia stuck, jangan lagi berhenti, ada gangguan saja. Maka banyak orang yang kehabisan darah. Ya kan? Kalau ke otak itu stroke, kalau ke jantung wassalam, koroner. Ya kan? Dan itu yang disebut silent killer. 1 tahun 25 juta kata orang meninggal karena koroner. Itu karena jantung. Darah. Iya, karena darah terhambat mengalir ke jantung. Fatal. Nah, kalau 1 tahun 25 juta seluruh dunia. Seluruh dunia. Lebih banyak daripada COVID jangan-jangan. Iya. Gitu. Nah, begitu juga dengan uang. Uang ini harus terus mengalir. Karena itu kalau kita membaca Islam. Islam itu selalu mendorong untuk uang itu terus bergerak. Dan melarang segala sesuatu yang membuat uang itu berhenti. Stuck, Gitu. Misalnya menimbun makanya uang. salah satu instrumennya itu tadi tanpa bunga. Tanpa bunga. Jadi riba itu tidak hanya soal keyakinan, tapi itu sistem ekonomi. Iya, dan itu bisa dibuktikan. Gitu. Itu ada satu studi yang menarik yang ditulis oleh Dr. Abdul Thohir Muhsin Sulaiman. Dalam satu buku, aslinya itu berjudul Ilajul Mushkilah Al-Iqtisadiyah bil Islam. Menyelesaikan problem ekonomi dengan cara Islam. Di sana itu disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam sistem kapitalis itu dia katakan bersifat siklik. Artinya ketika dia tumbuh menuju puncak, setelah sampai puncak dia jatuh lagi. Nah, berapa siklusnya itu kata dia bergantung kepada faktor-faktor lain, fundamental ekonomi lain gitu. Kalau fundamental ekonomi di negara itu cukup bagus, maka siklusnya agak sedikit panjang. Dia sebutkan negara-negara Eropa, Skandinavia segala macam itu kira-kira 25 tahun. Tapi kalau negara-negara Asia Tenggara macam Indonesia itu menurut dia itu 5 sampai 7 tahun. Dan itu bisa dibuktikan bahwa memang kita itu setiap kira-kira 5-7 tahun ini pasti mengalami krisis. Gitu. Nah, di dalam studi Ikatan Ahli Ekonomi Islam selama 100 tahun kita ini mengalami 20 kali krisis. Artinya tiap 5 tahun. Nah, itu. Jadi larangan riba itu dia bisa dipahami secara faktual, secara empirik. Bahwa memang itu sumber labilitas ekonomi. Karena orang sebagai contoh misalnya kepala daerah yang tiba-tiba menumpuk uang, mendepositokan uang, ya kan? Gitu. Dan itu selalu problematik. Kita mau taruh bunga tinggi itu masalah, taruh bunga rendah juga masalah. Taruh bunga rendah, orang tidak mau nyimpen uang di bank. Tapi tidak juga produktif. Tidak juga produktif, akibatnya kemudian bank tidak bisa menyalurkan uangnya ke pengusaha. Itu kegiatan usaha turun. Lalu tenaga kerja tidak terserap, ya kan? Akibatnya kemudian pendapatan masyarakat turun, gitu. Bisa timbul problem sosial. Terus bagaimana? Apakah bagus kalau di bunga bank ditinggikan? Kalau bunga bank ditinggikan, uang masuk ke bank. Uang masuk ke bank. Tapi ekonomi nggak jalan juga. Nggak jalan juga karena siapa yang mau pinjam seperti zaman Rismon dulu itu, ya kan? Bunga bank sampai 60% waktu itu. Akhirnya kemudian bunga pinjaman itu ditaruh 40%. Itu yang disebut negatif spread, itu. Akhirnya kemudian ekonomi juga turun gitu, karena tidak ada orang yang berusaha. Kredit sangat mahal bunganya, gitu. Cost of money-nya sangat mahal. Jadi sangat problematik gitu, karena itu tidak ada tingkat bunga yang ideal, misalnya tinggi atau rendah atau berapa persen gitu. Dan itu menunjukkan bahwa bunga itu memang tidak bisa dijadikan sebagai instrumen menyelesaikan masalah. Sementara di dalam teori ekonomi kapitalis sekarang ini, kalau ada masalah moneter, itu alat untuk menyelesaikannya itu ya naik turunnya bunga, naik turunnya interest gitu.
Jadi Ustadz sebenarnya kan banyak hal yang perlu kita klarifikasi dalam kesempatan ini ya. Tapi saya ingin bacakan beberapa komentar awal dulu dari Sobat Era sekalian ketika mereka kenal bahwa Ustadz adalah ex HTI. Karena gini, kalau kita ngomong HTI ya, itu kesannya HTI ini seperti barang yang haram hukumnya didekati ya kan. Takut, wah ini bakal memunculkan apa macam-macam lah ya kan. Bahkan orang terdidik sekalipun itu sering sekali bawa-bawa HTI sebagai momok untuk nakut-nakuti ya kan. Saya ingat dulu jubir presiden misalnya berdebat sama Rocky Gerung, bawa-bawa juga seolah-olah bahwa ini adalah barang yang pasti akan berbahaya bagi Indonesia gitu ya. Saya tidak bisa menilai dalam konteks ini ya. Tapi silakan Ustadz kemudian memberikan sisi-sisi yang barangkali penting diketahui masyarakat terkait dengan walaupun organisasinya tidak ada secara formal, tetapi esensi dari visi dan misinya itu kan mungkin masih tetap relevan. Nah, relevansinya tentu dalam kalau aparat kan selalu bilang boundary-nya selalu NKRI kan, pakai relevansi yang ada boundary-nya. Soalnya permasalahan kita ini adalah mungkin benar dari sisi hukum akhiratnya, tapi tidak benar dari suku hukum dunianya. Kadang-kadang begitu kan soal boundary gitu. Oke, silakan Ustadz. Saya pengen mendengarkan ceramah Ustadz sebanyak-banyaknya sebelum nanti bagian-bagian tertentu saya akan tajamkan. Silakan Ustadz. Pertama saya ingin mengatakan begini. Apa yang kita lakukan saat ketika kita BHP-nya dicabut tahun 2017 itu tidaklah berbeda dengan apa yang kita lakukan pada masa-masa sebelumnya. Itu. Mulai dari 2016, 15, 14 itu mundur lah. Itu tidak berbeda. Gitu. Di mana pada masa itu kita ini tidak bermasalah dan tidak dianggap bermasalah dan memang tidak pernah menimbulkan masalah. Iya. Jadi tidak bermasalah, tidak dianggap masalah dan tidak menimbulkan masalah. Memang tidak pernah menimbulkan masalah. Gitu. Terkait kasus hukum ya? Iya, gitu. Tidak ada. Yang ada malah justru kita ini mendapatkan sejumlah penghargaan. Misalnya kita ini pernah mendapatkan penghargaan yang diberikan oleh Kapolda Metro Jaya pada waktu itu Pak Makbul sebagai demonstran. Makbul Padmanegara. Sebagai demonstran paling tertib. Itu. Jadi itu fakta. Dan memang kita dari awal kan punya prinsip bahwa demo itu adalah media untuk kita menyampaikan pendapat secara terbuka. Dan itu harus dilakukan dengan tertib. Dilindungi konstitusi. Dan harus dilakukan dengan tertib gitu. Kita tidak boleh memacatkan jalan karena orang di jalan itu banyak keperluannya kan gitu. Bukan hanya di Jakarta, di Malang juga kita dapat penghargaan itu dari polisi juga gitu. Jadi tidak bermasalah, tidak pernah dianggap masalah dan memang tidak pernah terbukti menimbulkan masalah gitu. Tidak ada case hukum yang menimpa kita. Nah, lalu kenapa tahun 2017 itu kita ini dianggap masalah? Ini menurut saya persoalan kacamata. Gitu. Kacamata yang dipakai itu adalah kacamata yang dalam bahasa kita itu agak buram gitu. Agak buram, agak mengandung unsur-unsur, kalau bahasa kita sekarang itu Islamofobia. Gitu. Islamofobia. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang, mereka kan menganggap bahwa ini kita berbahaya gitu. Mau bikin negara baru. Berbahaya. Ini sesuatu yang merusak segala macam. Saya selalu mengatakan coba tunjukkan satu saja kesalahan HTI. Satu saja, nggak usah banyak-banyak satu. Nggak pernah ada yang bisa mengatakan. Kecuali salah satunya mengatakan bahwa
HTI menolak Pancasila kan gitu. Ya, kecuali selalu dikatakan bahwa anti Pancasila. Anti Pancasila itu adalah tuduhan, bukan kesalahan, tuduhan. Kalau tuduhan itu, maka semua orang bisa juga menuduh. Bahkan rakyat juga bisa menuduh pemerintah kan. Bukan hanya pemerintah bisa menuduh. Kayak saya dituduh sakit hati kan, bisa aja dituduh. Ya gitu. Dituduh sakit hati. Tuduhan itu kemudian terbukti atau tidak, itu kan kemudian harus dibuktikan di pengadilan kan gitu. Tapi pengadilan itu kan nggak ada. Direnggut gitu oleh pemerintah. The point, gitu. Jadi itu pertama. Kemudian yang kedua, bahwa Hizbut Tahrir itu adalah organisasi dakwah. Gitu. Organisasi dakwah. Sebagai organisasi dakwah, kegiatan utamanya ya dakwah. Itu menyampaikan Islam, menjelaskan Islam dari A to Z. Gitu. Dari masalah akidah, ibadah, makanan, minuman, pakaian, akhlak, muamalah, di dalamnya ada soal ekonomi, ada sosial, ada budaya, ada pendidikan, dan tentu saja ada politik. Gitu. Tapi dia bukan gerakan politik. Hizbut Tahrir itu gerakan politik. Karena politik. Dakwah itu, ketika dakwah menginginkan tegaknya Islam, itu jelas itu adalah tujuan politik. Gitu. Nah, di dalam jadi muamalah, ekonomi, politik, dan di dalam politik itu ada sistem politik Islam. Nah, disitulah khilafah itu terletak itu, dan itu pula yang kita dakwahkan. Jadi kita mendakwahkan Islam. Apakah betul kita itu mendakwahkan E sampai to Z? Betul. Karena kita memang ada bicara tentang ekonomi. Sebagian tadi saya sudah sampaikan, itu ada kitabnya Nidhamul Iqtisadi fil Islam. Kemudian masalah akidah ada di dalam kitab Nidham Islam, itu ada Thoriqul Iman. Apakah ada masalah makanan, minum, pakaian segala macam, itu ada gitu. Itu membuktikan bahwa memang kita ini berdakwah menjelaskan kepada umat tentang Islam. Nah, bahwa di dalam dakwah itu juga ada cita-cita untuk terwujudnya satu kehidupan yang Islami, sudah sewajarnya, sudah selayaknya, sewajarnya, semestinya dan itu semestinya harus dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Gitu. Karena Islam itu kan diturunkan itu sebagai risalah yang mu'alajah limasyakilil hayat, untuk memecahkan problem kehidupan. Gitu. Kehidupan, bagaimana supaya kehidupan itu bisa terwujud dengan sebaik-baiknya, baik dalam masalah ibadah, makanan, minuman, pakaian, akhlak, maupun dalam masalah muamalah, ekonomi, politik, sosial, segala macam itu. Itulah yang disebut sebagai rahmatan lil alamin gitu. Wa marsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi tidak menghilangkan yang namanya teritorial. Sebentar sebelum sampai ke sana. Nah, bagaimana bisa terwujud rahmatan lil alamin? Kita mengatakan bahwa rahmatan lil alamin itu hanya bisa terwujud jika dan hanya jika Islam itu diterapkan secara menyeluruh. Atau secara kafah gitu. Ibarat kendaraan atau mobil itu bisa berfungsi optimum, bisa memberikan kemanfaatan secara maksimum itu ketika semuanya utuh kan gitu. Kalau hilang satu rodanya saja sudah masalah gitu. Begitu juga dengan Islam. Karena itulah maka kalau kita sebut vision and mission statementnya kita itu, di sana disebutkan dakwah Hizbut Tahrir itu adalah dakwah untuk li istiqnafil hayatil islamiyah, melanjutkan kehidupan Islam. Apa yang dimaksud dengan melanjutkan kehidupan Islam? Audatul muslimin ilal amal bijami ahkamil Islam, begitu disebutnya itu. Bagaimana mengajak kembali kaum muslim pada pengamalan seluruh hukum-hukum Islam. Min aqaidin, dari masalah akidah, uang ibadatin, sampai muamalatin. Itu ininya visi dan itu bagi pemeluk-pemeluknya pastinya ya. Nah, soal itu nanti ada penjelasan. Ada penjelasan ringkasnya itu begini. Bahwa dalam masalah-masalah akidah dikembalikan kepada pilihan masing-masing. Kan kita memang tidak boleh memaksa orang untuk masuk Islam kan? La ikrah fiddin. Tidak boleh ada paksaan dan segala sesuatu yang berkenaan dengan masalah keyakinan diserahkan kepada pilihan masing-masing. Apa itu? Misalnya makanan, minuman, pakaian. Ada kan yang kita bilang itu haram, mereka bilang halal. Yang mereka bilang haram, kita bilang halal. Ada kan? Karena menyangkut keyakinan. Itu tidak dipaksakan gitu.
Tapi kalau sudah menyangkut tatanan yang bersifat umum, maka kita berpendapat bahwa semestinya memang tatanan itu satu. Jadi kalau ekonomi Islam gitu, sosial budaya Islam gitu. Nah, karena tidak mungkin ada pilihan-pilihan di dalam satu tatanan kehidupan masyarakat, karena harus satu gitu apapun. Nah, di situ kita menjelaskan secara objektif. Karena itulah maka materi-materi yang kita sampaikan itu terbuka, bisa dikaji oleh siapapun gitu. Dan termasuk juga di challenge gitu kira-kira. Iya gitu. Tidak ada hal yang ditutupi dari Hizbut Tahrir. Kitab-kitabnya itu bisa di-download, bisa juga dikaji secara terbuka gitu. Nah, jadi ke sana sebenarnya kita ini mengarah gitu. Nah, kita ini sebagai sebuah bangsa dan negara itu kan berjalan dengan segenap dinamikanya, ya kan? Bagaimana dulu sebelum merdeka, setelah merdeka, kemudian Orde Lama, Orde Baru sampai ini hari gitu. Dan di dalam dinamika itu kita melihat, kita menyaksikan, kita merasa ada banyak masalah, ya kan? Gitu. Baik itu masalah menyangkut ekonomi, sosial, budaya, politik, segala macam itu, pendidikan. Nah, pertanyaannya kan kemudian di mana peran Islam di dalam menghadapi atau mengatasi masalah-masalah itu. Itu. Saya sependapat dengan waktu itu kalau nggak salah disampaikan oleh Pak Masdar itu mengatakan bahwa Masudi. Dia mengatakan begini, agama yang tidak bisa turut serta menyelesaikan masalah itu agama yang tidak ada gunanya. Menurut saya ini ungkapan menarik gitu, dan kita semua yakin bahwa tidak mungkin Islam itu adalah agama yang tidak ada gunanya gitu. Nah, pertanyaannya adalah lalu bagaimana konkretnya Islam itu turut serta menyelesaikan masalah-masalah itu. Nah, di sini sebenarnya concern besar Hizbut Tahrir gitu. Karena itulah maka tahun 2022 itu kita pernah melakukan satu kegiatan besar dengan tajuk Selamatkan Indonesia dengan Syariah. Gitu. Nah, waktu itu kita bikin acara besar, dan di antara acara itu ada sesi-sesi diskusi tentang bagaimana sih syariah menyelamatkan Indonesia dalam masalah pendidikan, masalah ekonomi, masalah sosial, budaya, pendidikan, dan politik dan sebagainya. Itu ada kita lakukan gitu. Artinya ini sebenarnya kan kalau kita bicara tentang edukasi masyarakat, itu bagian dari edukasi masyarakat gitu. Karena itulah maka kita bisa melihat juga bahwa respon masyarakat waktu itu juga luar biasa gitu. Dan pemerintah pada waktu itu melihat ini kegiatan positif karena itu tidak pernah ada restriksi. Tahun berapa itu? Itu mulai tahun 2002. Kemudian terus berlanjut sampai 2007 kita menyelenggarakan konferensi Khilafah Internasional. Pertama di Gelora Bung Karno. Itu diikuti oleh hampir 100.000 orang. Kemudian 100.000 orang itu dari berapa negara? Itu hanya dari seluruh Indonesia saja. Itu dari Papua sampai ke Aceh. 2007, lalu 2013 ada lagi, 2014 ada lagi. Nah, itu semua itu berjalan dengan baik, nggak ada masalah, apa gitu. Nah, sampai kemudian tibalah rezim yang akhirnya tahun 2017 mengambil tindakan itu. Jadi ini soal kacamata gitu. Gitu. Artinya apa yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir tidak berbeda ya dari masa ke masa sampai ke sebelum dibubarkan itu. Dan waktu itu kita juga membuka diskusi atau dialog dengan banyak pihak. Dengan partai politik kita ada datang dengan ormas-ormas kita datang, dan semua sependapat bahwa memang semestinya seperti itulah tujuan perjuangan. Bahkan juga dengan DPR kita memberikan, kalau misalnya ada undang-undang kita datang memberikan masukan begini. Bahkan kita pernah juga diundang oleh Komisi 7 pada waktu itu untuk didengar bersama dengan NU dan Muhammadiyah. Komisi Agama ya? Oh bukan, Komisi 7 itu energi waktu itu. Energi malah. Komisi 7 energi untuk didengar pendapatnya terkait rencana amandemen undang-undang migas. Gitu. Jadi Hizbut Tahrir diundang gitu. Dan kami menyampaikan bahwa tahun berapa itu? Saya agak lupa ya. Mungkin tahun 2000 zaman SBY. Pokoknya sebelum rezim ini gitu. Sebelum 2014.
Jadi intinya waktu itu kita sampaikan bahwa Undang-Undang Migas ini telah membuka ruang liberalisasi di sektor hilir, di sektor hulu dan hilir. Gitu. Di sektor hulu di eksplorasi dan eksploitasi, di sektor hilir itu di sektor niaga, di sektor distribusi. Kita tunjukkan gitu pasal-pasal mana yang itu membuka keran liberalisasi dan bagaimana solusinya. Sampai begitu rupa gitu. Kita diundang loh, gitu. Artinya kan DPR waktu itu memandang bahwa keberadaan Hizbut Tahrir positif, ada pikiran yang bagus didengar, dan pada faktanya waktu itu memang mereka tertarik. Buktinya, dan duduk bersama dengan organisasi Islam dengan NU dan Muhammadiyah. Iya, dengan NU Muhammadiyah spesifik 3 yang diundang pada waktu itu, gitu. Jadi dan diskusi berlangsung hangat setelah itu. Mereka ingin tahu lebih jauh tentang apa yang kita sampaikan gitu. Itu kan menunjukkan bahwa ini sesuatu yang positif kan gitu. Makanya kan kita jadi heran sekarang kenapa kemudian kita dianggap seperti sesuatu yang. Untuk klarifikasi ya, HTI terlibat dalam demo 212 waktu tahun 2006 itu. 2016. Oh iya, tentu saja kita turut serta, juga ya. Turut serta. 2016, karena kan sebenarnya kita ini mengambil peran sangat aktif terkait dengan konstatasi atau konstelasi politik di DKI pada waktu itu. Oke, jadi mengambil peran dalam pemilihan gubernur DKI juga pada waktu itu. Begini, jadi waktu itu sebelum akhirnya meletup yang disebut penistaan agama, jangan mau ditipu dengan Al-Maidah 51 itu kan kita bikin aksi tanggal 10 September kalau tidak salah itu. 2016. 10 September 2016. 10 September 2016 tolak pemimpin kafir. Haram pemimpin kafir gitu. Itu keyakinan kami kan, karena syariat mengatakan begitu. Dan kita harus hormati keyakinan orang. Iya, wala yaj'alul kafirin 'alal mu'minina sabila. Kita melakukan kekerasan. Iya, gitu. Dan itu kita sampaikan gitu di seputaran patung kuda Monas. Gitu. Dan berjalan tertib. Gak ada masalah gitu. Nah, kita tidak tahu apakah karena tersebab aksi itu. Memang Ahok marah menyaksikan atau melihat aksi itu. Apakah tersebab aksi itu atau tidak? Yang pasti kemudian tanggal 23 September kalau tidak salah, Ahok mengatakan apa yang kemudian dinilai menistakan agama itu. Jangan mau dibohongi dengan Al-Maidah 51 di Kepulauan Seribu. Nah itu. Nah, tapi sebelumnya bahkan sudah demo HTI dulu ya? Iya, itu. Gitu. Dan waktu 411 HTI terlibat. Terus setelah itu kan kemudian 212. ABI 1, ABI 2, ABI 3 itu kita menjadi bagian dari itu semua. Ya, jadi saudara sekalian, kalau kita bicara tentang analisis politik kan, ini kan tidak hanya soal kekhawatiran dan lain sebagainya, tapi juga ini bicara mengenai persaingan politik juga. Di mana barangkali mainstream kekuasaan hari ini itu tidak didukung oleh kelompok-kelompok semacam HTI dan FPI ya. Karena justru kelompok-kelompok HTI dan FPI yang besar jumlahnya itu mengambil sikap yang berbeda. Nah, ibarat peperangan, maka kaki itu perlu dilumpuhkan. Satu kaki dilumpuhkan 2017 ya. Kaki berikutnya dilumpuhkan 2020 kira-kira begitu. Dan itu dengan undang-undang ormas ya. Padahal awalnya yang diisukan untuk dibubarkan itu kan FPI, karena dulu awal-awal kan sering dianggap suka melakukan kekerasan ya kan. Kegiatan-kegiatan misalnya apa istilahnya sidak apa itu? Sweeping ya kan. Jadi sweeping. HTI tidak pernah melakukan itu bahkan ya. Kecuali demo-demo menyampaikan aspirasi. Tapi secara organisasi mungkin karena HTI jauh lebih rapi, jauh lebih panjang tradisinya dan jaringannya lebih kuat, maka dahulu yang disasarkan. Tapi itu adalah cerita yang nanti harus dibuat oleh sejarawan untuk membuat hal-hal yang objektif tentang politik kita ya. Jadi di mana
peran HTI, di mana FPI, di mana Jokowi, di mana semuanya itu secara objektif dengan sekarang kan terkenal istilahnya dengan scientific crime investigation. Ini dengan crime-nya kita buang dengan scientific investigation ya. Kira-kira begitu. Oke. Coba Ustadz kita sedikit bacakan aspirasi Sobat RH ya. Pertama, mereka paham nggak kira yang kita omongkan? Yang kedua, tanggapan-tanggapan mereka. Coba kita lihat ya. Kemudian Islam beribadah dibiarkan, Islam berekonomi diawasi, Islam berpolitik dimusuhi, cabut sampai akar-akarnya. Ini ada yang bilang begitu ya. Kalau ibadah dibiarkan. Padahal ibadah itu, pengertian saya, ibadah itu ada ibadah yang sifatnya spiritual, ada yang ibadah sosial, ibadah juga ya. Iya. Dakwah tauhid yang diajarkan Rasulullah dan merupakan dakwah yang utama, dan Islam tidak pernah mengajarkan demo di jalan-jalan. HTI sesuai dengan dakwah versi Taqiyuddin An-Nabhani yang tidak sesuai dengan HTI bukan PKI, afwan. Apa maksudnya ya? Bisa tangkap? Nggak paham saya. Oke, makanya. Yang kita bisa tangkap aja. Umat sudah rindu dengan khilafah karena demokrasi hanya membawa kepada nestapa. Nah ini juga penting diklarifikasi ya. Apakah iya khilafah itu anti demokrasi dan apakah khilafah itu tanpa boundary? Karena ini kita bicara tentang perspektif ilmiah ya. Nah ini yang penting kan sebenarnya kan itu kan khilafah anti demokrasi. Kedua khilafah tanpa boundary ya, boundary yang bernama NKRI tentunya ya. Karena sekarang banyak sekali yang namanya slogan-slogan di Republik ini kan. Orang hidup dengan slogan rupanya. Luruskan sejarah, wujudkan kebenaran, bukan pembenaran. Jangan-jangan dia bicara tentang Brigadir J ini. Sampaikan kebenaran walaupun pahit, edukasi kami terus Bang Refli. Salam hormat buat Ustadz dan Bang Refli ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kemudian apa lagi ya? Sesuai hadis Al-Quran dan syariat di luar itu ditambah-tambah sendiri, ngaco ya. Oke. Nggak ngerti maksudnya apa ya. Kemudian mantap Bang Hera, cocok, next Felix Xiao. HTI bisa dibubarkan, ide-idenya nggak mungkin bubar, lebih jauh ide-ide Islam yang mulia ya. Mau sistem, mau organisasi, mau keyakinan, jangan keluar dari syariat Islam. Itulah Islam yang benar. Khilafah tegak, maka oligarki bangkrut dan gulung tikar. Mafia versus khilafah. Ada lagi nih ya. Luar biasa ya. Jadi mafia versus khilafah. Kemudian, bukankah Baitul Mal itu untuk menyimpan harta negara? Apakah uang-uang emas milik pribadi juga disimpan di sana? Nah, ini apa nggak jelas juga ya. Jadi maksudnya ini orang yang menyimpan emas barangkali ya. Islam akan terus coba dihinakan selama retorika tuh Islam akan mulia selama Al-Quran sebagai petunjuk dan pedang sebagai penjaganya. Maksudnya kalau sekedar dihinakan kalau sekedar retorika ya, tapi kalau diimplementasikan tidak. Kemudian dialog kelas berat materinya, yang kurang tinggi antenanya harap nyimak aja dan pahami daripada komen gak jelas, gaje gak jelas ya. Enak Bung kalau penguasa bisa duduk bareng dalam membangun negara. Kalau sekarang seperti pemetaan yang bersuara dianggap musuh negara, padahal negara sudah miring ini segala hal. Silakan Ustadz, kalau saya bacakan semua habis waktu kita nanti. Beberapa ditanggapi tadi, terutama pertanyaan saya tadi. Apakah khilafah itu anti demokrasi dan tanpa boundary itu penting ya. Karena soal seperti itulah yang kadang-kadang membuat katakanlah negara ini punya alasan ya untuk katakanlah membubarkan organisasi yang dianggap tidak menerima Pancasila. Oke. Yang pertama kita singgung dulu soal demokrasi. Apakah pertanyaan umumnya adalah apakah Islam itu bisa menerima demokrasi atau demokrasi sesuai dengan Islam? Itu kan pertanyaan umumnya. Tentu ini bergantung kepada bagaimana kita memahami demokrasi atau apa paham kita tentang demokrasi. Nah, jika kita menunjuk atau menuju kepada inti atau titik utama dari demokrasi, yaitu prinsip kedaulatan di tangan rakyat.
kedaulatan dalam makna kalau dalam bahasa kitabnya itu man lahu hak li isdaril hukmi ala asyawal afwal. Siapa yang memiliki hak untuk menerbitkan hukum terkait benda dan perbuatan. Siapa sebenarnya? Gitu. Kalau demokrasi kan mengatakan yang berhak itu adalah rakyat melalui wakil-wakilnya kan gitu. Kalau Islam mengatakan bahwa yang berhak menerbitkan hukum itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam keyakinan akidah Islam Allah lah musyari satu-satunya, pembuat hukum atau penetap hukum satu-satunya gitu. Ini hukmu illa lillah itu. Yakusu haq wa huwa khairul fasilin. Nah, karena itu maka keyakinan bahwa yang menetapkan hukum atas benda dan barang itu rakyat melalui wakil-wakilnya itu jelas bertentangan dengan akidah Islam ini gitu, prinsip ini. Nah, di titik itu. Ya, kalau di titik itu jelas. Dengan demikian maka Islam tidak bisa menerapkan demokrasi atau demokrasi bertentangan dengan Islam. Karena Islam mengajarkan hukum atau kedaulatan di tangan Allah atau di tangan syariah. Asyadatu lisyar'i gitu. Sementara di sini asyadatu lisya'bi, kedaulatan di tangan rakyat. Kan tak cocok kan gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua kekuasaan. Kekuasaan kalau di dalam demokrasi kan dikatakan kekuasaan di tangan rakyat. Pemimpin dipilih oleh rakyat. Islam juga mengatakan kekuasaan itu di tangan rakyat. As-sultatu lisyabi. Kekuasaan di tangan rakyat. Artinya tidak boleh ada pemimpin kecuali dipilih oleh rakyat. Kalau begitu ini sama. Itu. Cuma bedanya kalau di dalam demokrasi pemimpin dipilih oleh rakyat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat tadi. Kalau dalam bahasa Orde Baru dulu melaksanakan amanat penderitaan rakyat. Ampera dulu kan. Nah, kalau secara dalam Islam, murni dan konsekuen. Nah, gitulah kira-kira. Kalau dalam Islam itu pemimpin dipilih oleh rakyat untuk melaksanakan kedaulatan syariah. Nah, di situ bedanya gitu. Pemimpin dia kemudian ada kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Tuh, amar ma'ruf nahi mungkar itu amar ma'ruf nahi mungkar artinya menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ukurannya apa? Ukurannya Islam. Gitu. Jadi yang ma'ruf dan yang mungkar itu ukurannya adalah Islam. Di sini ada yang disebut check and balances. Gitu. Apakah itu sama dengan amar ma'ruf nahi mungkar? Tentu bergantung kepada ukurannya. Gitu. Ada yang disebut salah dan benar itu bisa berkebalikan. Jika ukurannya berbeda. Ya, katakanlah misalnya yang paling ekstrim sekarang LGBT lah katakanlah begitu. Kalau di sini kan dianggap ini bagian dari asasi manusia. Tapi kalau di sini dianggap sebagai fahisah gitu, sebagai kemungkaran yang sangat besar. Gitu. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa pada titik-titik tertentu itu seperti seolah-olah Islam itu bisa menerima demokrasi atau demokrasi sesuai dengan Islam. Tapi di titik yang paling vital yaitu tentang kedaulatan itu jelas sekali. Kalau kita pegang itu ada posisi yang sangat berseberangan, posisi diametral di situ. Karena yang satu mengajarkan kedaulatan di tangan syariah, yang satu mengajarkan kedaulatan di tangan rakyat. Nah, manusia di dalam Islam itu sebagai munafidus syar', sebagai pelaksana ketentuan syariah. Karena itulah maka seorang muslim sejati itu ketika menghadapi ketentuan Allah itu kan sikapnya itu sami'na wa ata'na. Yang di dalam Al-Qur'an itu ada disebut innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na gitu. Jadi perkataan orang yang beriman itu ketika berhadapan dengan hukum-hukum Allah itu sam'an wa ta'atan. Kami mendengar dan kami taati. Bukan sami'na wa aso'ina. Kami mendengar dan mengabaikan atau sami'na dan fikir-fikir dahulu gitu. Bukan gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa disitulah kedaulatan syariah gitu. Bahwa manusia itu tidak ada pilihan lain kecuali bahwa dia itu melaksanakan ketentuan syariah itu. Nah, itu tentang jadi sebenarnya saudara sekalian, ini kita bicara filsafat berpikir sebenarnya ya. Jadi filsafat berpikir yang ditelurkan dari
filsafat Barat ya, dari Yunani, dari Romawi, kemudian terus ke seluruh dunia, itu memang berbeda dengan filsafat Islam ya. Kita bicara sumber kedaulatan ya. Kalau Islam ya tentu kedaulatan itu berasal dari Yang Maha Kuasa. Jadi dia ada dimensi vertikalnya. Sementara ini filsafat materialisme ini semuanya dari interaksi sesama manusia horizontal ya. Makanya timbulnya ajaran kedaulatan rakyat itu juga karena menolak kedaulatan lain, kedaulatan agama, kedaulatan Tuhan. Tapi itu dalam konteks pada waktu itu Eropa, Nasrani, gereja pada waktu itu. Jadi karena itu sebenarnya Islam itu tidak punya pengalaman sebagaimana yang dialami oleh Eropa pada waktu itu, yang membawa sampai pada kesimpulan bahwa agama itu harus disisihkan dari kehidupan. Kita tidak punya, harus dipisahkan. Makanya ada sekularisasi akhirnya. Kita tidak punya pengalaman itu. Karena itu sebenarnya agak aneh kalau kita ini begitu rupa menerima demokrasi, lalu begitu rupa menolak Islam. Itu agak aneh itu. Bukan agak aneh, aneh banget lah. Karena dalam sejarah sebenarnya ketika pemimpin-pemimpin Islam yang berkuasa ya mereka mempraktekkan kehidupan yang vertikal dan horizontal ya. Nah, karena itu sebenarnya ini kan soal tolok ukur. Jadi tolok ukurnya itu apakah kita akan menggunakan Islam untuk menilai demokrasi atau kita menggunakan demokrasi untuk menilai Islam. Gitu. Apakah kita akan menilai Islam dengan Islam ataukah menilai Islam dengan sesuatu selain Islam? Itu. Kalau menilai Islam dengan sesuatu selain Islam, pasti Islam salah terus. Gitu. Pak Bang Refli dinilai dengan jenis kelamin perempuan salah terus. Gitu. Mungkin laki-laki kok dinilai dengan perempuan. Gitu. Kenapa tidak haid? Kenapa tidak hamil? Kenapa begitu kan? Jadi kalau di Islam dinilai sesuatu yang lain selain Islam ya berat. Pasti salah. Nah ini hari kita melihat ada kecenderungan ke sana. Itu ada kecenderungan bahwa Islam itu ditempatkan sebagai objek dinilai, lalu dipaksa untuk menyesuaikan dengan apa yang menjadi kemauan tatanan ini hari. Karena itulah kemudian muncul Islam macam-macam, termasuk Islam moderat segala macam itu. Kan Islam baru Islam kan gitu. Bahkan sebenarnya kalau kita ini menyadari betul sebagai hamba Allah, maka mestinya kita menjadi hamba Allah yang sejati. Hamba Allah yang sejati itu apa? Hamba Allah yang tunduk sepenuhnya kepada Allah, kepada risalah yang diturunkan Allah, itulah Islam kan gitu, mestinya gitu. Kita hidup di bumi Allah kok. Kan gitu. Nah karena itu tidak selayaknya menilai risalah Allah itu dengan sesuatu selain yang bersumber dari Allah. Tapi kalau kita bicara tentang syiasah ya, Ustadz ya, kan tidak gampang juga kemudian langsung katakanlah membenturkan apa yang saat ini berlaku sebagai the nation state ya dengan Pancasilanya kan, katakanlah dengan undang-undang dasarnya dan itu adalah kesepakatan kita berbangsa antara kelompok Islam dan kelompok nasionalisme misalnya. Lalu sejauh mana sebenarnya siasa itu boleh dipakai begitu agar kemudian toh hidup kan harus damai juga gitu. Hidup damai, tapi juga hidup itu berkembang, berubah. Ada satu pengalaman menarik. Satu hari ini juga kita pernah diundang loh oleh One Team Press. Kapan? Pokoknya sebelum dibubar ya, sebelum rezim ini loh. Sampai segitunya ya. Artinya kita ini kan diterima gitu. Sampai One Team Press mengundang kita untuk didengar. Waktu itu siapa One Team Press? One Team Press waktu itu yang mengundang kita Kiai Ma'ruf Amin. Pak Ma'ruf Amin dulu ya. Ada Anan Buyung Nasution. Diundang untuk didengarkan apa pandangan HTI mengenai kebangsaan. Apa pandangan kebangsaan HTI. Gitu. Lalu saya jelaskan ringkasnya itu begini. Kalau kebangsaan yang dimaksud itu adalah kecintaan pada negeri, pembelaan terhadap negeri, kesediaan untuk berkorban membangun negeri, termasuk untuk turut serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh negeri ini, maka Hizbut Tahrir siap di situ. Karena karena kita ini adalah anak negeri, kita ini
lahir di sini. Gitu. Tidak mungkin kita tidak mencintai negeri sebagaimana Rasulullah SAW mencintai Mekah. Ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah itu kan dia bolak-balik nengok ke belakang gitu, saking cintai kepada Mekah. Tapi kalau kebangsaan itu diartikan ketundukan kita kepada sekularisme, waktu itu saya tegas mengatakan Hizbut Tahrir menolak sekularisme. Gitu. Karena sekularisme itu bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, lalu ada satu pertanyaan menarik. Dan ini sekaligus menjawab pertanyaan Bang Refli. Dari forum anggota One Press itu bertanya begini. Apakah menurut dia tanya kepada saya, menurut Pak Ustadz, ide Hizbut Tahrir itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Gitu kan, kira-kira sama dengan yang jenengan tanya tadi. Dia tanya begitu, sesuai enggak dengan peraturan perundang-undangan yang ada? Saya bilang, kalau ditanya apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, waktu itu saya jawab, ya tentu saja tidak. Tidak, gitu. Tidak semuanya. Tidak sesuai gitu. Nah, lalu saya bilang begini. Cuma kita ini mestinya menilai sesuatu itu tidak sekedar apakah ini sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Tapi mestinya dinilai dulu apakah ini sesuatu yang baik atau tidak. Karena undang-undang bisa berubah. Itu dia. Lalu saya ambil contoh. Kita pernah mengalami satu masa yang saya kira memberikan pelajaran sangat berharga. Apa itu? Pertama soal Bank Syariah. Bank Syariah itu kan digagas sejak tahun 73 dan baru bisa diterima tahun 92. Jadi 19 tahun. Bank Muamalah ya pertama kali itu. Bank Muamalah. Mengapa? Karena Bank Syariah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Tidak sesuai. Peraturan perundang-undangan yang ada itu mengatakan bahwa bank itu harus memungut bunga. Sementara Bank Syariah tidak memungut bunga. Bagaimana, di mana cocoknya? Nggak ada cocoknya gitu. Tetapi oleh karena setelah proses sekian lama itu 19 tahun itu kemudian sampai pada satu kesadaran bahwa ini bank ini bagus. Maka kemudian didirikan tahun 92. Melalui apa? Melalui loophole di dalam peraturan perundang-undangan itu. Loophole-nya apa? Loophole-nya adalah pertanyaan. Jadi loophole itu kira-kira bolong. Lubang celah gitu ya. Celah itu. Loophole. Loophole-nya itu begini. Harus memungut bunga. Itu peraturannya itu begitu. Nah, pertanyaannya boleh enggak bunga 0%? Itu dipungut tapi 0 gitu. 0. Dibilang boleh oleh otoritas BI pada waktu itu. Itu kayak presidensial threshold itu. Boleh nggak 0? Ya sangat boleh. Boleh. Nah, maka berdirilah itu bank dengan menggunakan aturan ini 0% bunga. Itu. Nah, ini poin yang saya ingin sampaikan gitu. Karena ini baik, maka kemudian kalau bahasa ininya itu diakali supaya jadi nih barang gitu loh. Ya itu sama dengan begini saudara sekalian. Kita harus paham ya. Kalau saya backgroundnya kan konstitusionalisme. Misalnya di konstitusi itu tidak diatur calon independen atau calon perseorangan. Boleh apa enggak? Kita kembali dulu ke idenya. Ide calon perseorangan itu baik atau enggak? Misalnya kalau dalam kacamata ukuran konstitusionalisme. Baik. Nah, karena dia baik, maka sesungguhnya bisa diakali untuk diintroduction juga ke dalam pilpres misalnya begitu. Jadi ada prinsip-prinsip seperti itu di dalam hukum. Kita lihat dulu idenya baik atau enggak, barulah kemudian hukum positif menyesuaikan dengan ide yang baik ini. Jangan apa-apa disesuaikan dengan hukum positif. Kita stuck mikirnya nanti. Kalau yang ada sekarang malah belum apa-apa sudah dicap. Makanya jadi stuck jadi mikirnya. Nah, itu kemudian saya kasih lagi contoh yang lain. Kerudung. Tahun 80 itu sekian banyak siswi itu dikeluarkan dari sekolah, dipecat di Bandung, Bogor, Surabaya, Jakarta. Karena pakai kerudung. Dikatakan tidak sesuai dengan peraturan seragam. Waktu terus berjalan 11 tahun kemudian bahkan busana muslim itu bagus. Kalau kita bicara tentang pendidikan, khususnya pendidikan terhadap siswi, maka kemudian dia masuk
secara resmi sebagai bagian dari seragam SMA, SMP, bahkan SD. Bahkan sekarang Polwan, presenter TV, polwan, panjat olahragawan, bisa pakai kerudung. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sikap dasar ketika kita menghadapi gagasan-gagasan baru itu mestinya menilai gagasan itu sendiri. Didiskusikan gagasannya. Didiskusikan secara terbuka tanpa prejudice, tanpa ada sebuah stigma negatif. Ya. Untuk menilai apakah ini bagus, baik atau tidak, positif atau tidak itu. Ketika itu positif, maka jikalau landscape politik itu bisa dibangun untuk menerima itu, sebagaimana akhirnya Bank Syariah bisa diterima. Dan Bank Syariah itu akhirnya kan berkembang. Pengadilan agama juga waktu itu kan belum ada. Pengadilan agama baru 92 itu. Undang-undang perbankan lalu memasukkan pasal mengenai Bank Syariah. Bahkan kemudian lahirlah Undang-Undang Perbankan Syariah sendiri. Gitu. Seragam juga begitu. Lalu keluarlah peraturan pemerintah yang menampung model seragam seperti itu. Nah, saya sampaikan begitu di forum One Team Press itu. Dan sekarang kita biasa melihat orang berkerudung menjadi reporter TV, bahkan presenter TV, dan orang tidak lagi melihat itu sebagai bagian dari Islamofobia. Tapi itu kan satu proses yang merupakan hasil dari sebuah dinamika yang benar gitu. Nah, sayangnya ini hari dinamika itu ditutup. I see. Ditutup. Padahal apa yang kita lakukan, yang kita sampaikan sekarang dengan dulu itu sama, tidak berubah. Tidak berubah gitu. Kalau dianggap ini ancaman, apa ancamannya? Oke. Bukankah yang lebih mengancam itu faktual loh, faktual ya. Saya sering mengatakan kalau syariah khilafah itu mengancam itu kan baru mau akan naik sido kalau bahasa Jawanya gitu. Tapi yang ada sekarang ini itu kalau yang ngancam, tapi kita yakin tentu tidak mengancam karena rahmatan lil alamin. Tapi yang ada sekarang ini kan korupsi. Dan tengok mereka yang semula mengatakan aku Indonesia, aku Pancasila, OTT dia. Gitu. Jadi berapa orang itu seperti jadi itu. Ancaman hari ini kalau menurut saya korupsi, oligarki. Korupsi kemudian melahirkan, karena korupsi melahirkan ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan hukum, ketidakadilan politik. Ya kan? Korupsi ditambah lagi dengan oligarki. Yang dianggap musuh, yang seharusnya dianggap musuh malah dianggap kawan, seperti udah membunuh berapa aparat. Itu masih juga disebut KKB, kelompok kriminal bersenjata. Tidak pernah disebut sebagai teroris dan tidak pernah, padahal itu separatis. Sementara kita ini anak bangsa yang menginginkan negeri ini itu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Malah dikatakan macam-macam. Nah, itu. Ustadz, coba kita, nggak terasa kita ini perbincangan kita udah 1 jam nih Ustadz. Biasanya kalau Refli Harun Channel kalau udah 1 jam itu udah ada alarmnya ya. Tapi kita bacakan beberapa komentar lagi dari Sobat RH sekalian ya. Jido masih pakai Note 20 ya? Oh, Orbit ya. Oke, saya coba pakai Note 20. Oke. Dialog yang sangat mencerah ya, tapi tidak ada kamnya ya. Terima kasih RH dan Ustadz Ismail Yusanto. Kemudian Masya Allah yang disampaikan benar-benar berbobot, luar biasa, semangat terus. Iya, mereka selalu gembar-gembor produk kafir tapi nggak sadar yang sering mereka ucap untuk berkomunikasi. Hehehe. Ini banyak ya, ini sebenarnya sindiran ya. Misalnya jadi begini, kita ini memang sering, makanya kita cobain dulu ya. Yang pertama itu, yang kita tolak itu adalah kalau bahasa risalah di situ ada menyangkut pemikiran, pemahaman, pendapat ya, Islam dan yang tidak sesuai dengan Islam. Kalau dalam bahasa ininya itu disebut sebagai hadoroh gitu. Jadi hadoroh itu dalam bahasa kita disebut majmu'ah mafahim, sekumpulan pemahaman kehidupan yang tidak sesuai dengan Islam, itu harus kita tolak, kan begitu. Itu. Nah, sementara di depan kita ini ada banyak madaniyah, produk-produk materi yang dia itu
ada sebagiannya terkait dengan hadoroh, ada tidak terkait dengan hadoroh. Artinya sesuatu yang bersifat universal. Misalnya pesawat. Yeah. Pesawat itu, andai umpamanya itu yang membuat bukan Boeing tapi perusahaan Al-Amin umpamanya Islam itu yang kayak begitu juga gitu loh. Iya. Apa? Ya kira hukum Bernoulli toh. Iya. Tidak kemudian pesawatnya itu nanti seperti huruf alif apa ba atau apa gitu. Tidak begitu gitu. Itu sesuatu yang universal. Iya. Disitulah. Dan kita menggunakannya ya tidak sifatnya ideologis. Iya. Ini sebagai alat aja. Iya. Jadi kalau umpamanya orang Islam membuat handphonenya kurang lebih akan begini juga atau bahkan mungkin lebih canggih. Disitulah sebenarnya kontribusi dari enggak, maksudnya gini. Kalau Jawanya ngono ya ngono, tapi ojo ngono lah. Gitu. Enggak gitu-gitu amat juga. Iya. Gitu. Jadi seolah-olah kita ini dianggap mendua gitu, satu sisi menolak sesuatu yang bersifat selain Islam, tetapi produk-produk dari orang-orang yang bukan Islam itu kita pakai gitu. Ya, sama seperti orang mengkritik pemerintah sekarang, tapi kok mau ikut jalan tol loh? Itu punya hak kita semua. Kita mengkritik itu bukan berarti kemudian semua yang dilakukan oleh pemimpin tertinggi itu kita tidak boleh manfaatkan atau kita gunakan. Itu kan untuk seluruh rakyat ya. Dan itu juga tidak bisa dipersonalisasi juga ya kan. Ustaz, kita bacain lagi ya. Terus yang membuat bom panci dulu apakah orang yang sama yang menembak ada lagi. Tapi begini Ustaz, saya ingin ada beberapa isu-isu yang mungkin Ustaz perlu klarifikasi sebelum nanti closing statement. Pertama, isu tentang terorisme. HTI, FPI selalu dilekat-lekatkan dengan terorisme. Saya ingin tidak hanya bicara teori tapi faktual, ya kan? Satu. Nah, yang kedua, sekarang ini ada peringatan tanggal 15 Maret yaitu anti-Islamofobia. Bahkan PBB mengatakan war, ya kan? Jadi tidak hanya sekedar anti tapi perang terhadap Islamofobia yang sudah diterima di PBB resolusi PBB tanggal 15 Maret. Oke, yang pertama dulu link to terrorism. Ini yang susah, yang membuat kita kemudian takut, ya kan, mendekati orang-orang HTI. Nanti kita akan dicokok sebagai pendukung terorisme, kan kacau jadinya. Oke, silakan. Tidak ada bukti faktual yang bisa disebut menghubungkan antara Hizbut Tahrir dengan so-called teroris dan terorisme. Tidak ada. Dari sisi Hizbut Tahrir sikapnya sangat jelas bahwa kita ini selalu mengutuk tindakan teror dan terorisme. Boleh dibuka pernyataan resmi Hizbut Tahrir mulai dari berkenaan dengan bom Bali, bom Meriat, bom Kuningan, yang lain-lainnya itu semua di sana itu kita mengatakan mengutuk keras. Mengapa? Karena kita ini tidak boleh membunuh orang atau mengakibatkan tewasnya manusia siapapun dia tanpa hak. Iya. Itu jelas sekali Quran itu kan sampai. Prinsip kita kan defense sebenarnya. Defense. Prinsip perangilah orang-orang yang memerangi kamu kan kira-kira begitu. Ya itu ada jihad difai. Tapi sebenarnya ada juga jihad hujumi ada. Nah tapi kaitannya dengan teroris itu begitu. Di dalam Quran itu sampai begitu dramatis Allah menggambarkan man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa saja, anyone, any person, whoever membunuh anyone, any person, whoever sampai begitu. Tanpa kalau bahasa tanpa hak, tanpa without any legal reason gitu. Jadi alas hukum. Ya, alas hukum. Ya, unlawful killing. Itu faka'annama qatalan nasa jami'a. Sampai begitu disebut. Itu bagaikan dia membunuh seluruh manusia di muka bumi yang jumlahnya sekarang lebih dari 7 miliar. Itu kan menunjukkan penghargaan luar biasa terhadap nyawa manusia. Siapapun dia loh, itu man di situ. Qatalan nafsan. Jadi tidak boleh orang Islam itu membunuh orang selain Islam non Muslim itu begitu saja, itu tidak boleh. Nggak boleh. Apalagi membunuh sesama Muslim gitu. Tanpa hak gitu. Tanpa hak. Soalnya kalau kita bicaranya dalam konteks hukum Indonesia tanpa alas hukum. Gitu. Nah, apalagi kemudian menimbulkan kerusakan milik publik, jalan, gedung, macam-macam itu, dan menimbulkan ketakutan. Itu sikap kita, sikap konkret kita dan itu ada ininya
Maksudnya ada historisnya gitu. Bisa dijejaki lagi. Memang ada dulu namanya itu Zenobaran. Ini seorang peneliti di sana di Asia Tengah itu mencoba untuk menghubungkan antara Hizbut Tahrir dengan terorisme itu dengan mengatakan bahwa memang Hizbut Tahrir itu tidak melakukan terorisme, tapi dia itu menjadi mesin penghantar, belt conveyor to terrorism. Wah gitu. Konten ini, teori ini langsung dibantah oleh para pengamat, para peneliti yang lain. Kalau itu teori dipakai, semuanya bisa menjadi tertuduh. Ya kan? Koruptor, alumni kita sama-sama UGM. Misalnya dari UGM, UGM ini belt conveyor to corruption. Misalnya. Rusak. Polisi menjadi, ada kan yang membunuh orang ya. Nah, kemudian dianggap polisi ini menghantarkan orang menjadi pembunuh. Akhirnya ini teori tidak dipakai. Jadi kesimpulannya sampai ini hari tidak ada bukti itu. Sikap kita sangat jelas. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita ingin mengingatkan juga bahwa war on terrorism itu sesungguhnya adalah war on Islam. Dia hanya kedok saja atau mas. Kedok ya. Untuk maksud sesungguhnya kedok, kalau kedok itu makanan karedok. War on Islam. Mengapa? Karena jika benar bahwa war on terrorism itu adalah memerangi orang yang dalam, kalau terorisme diartikan sebagai orang atau kelompok atau bahkan negara dalam meraih tujuannya menggunakan kekerasan, mestinya setiap orang, kelompok, bahkan negara yang menggunakan kekerasan untuk meraih tujuannya itu harus dianggap teroris. Tapi faktanya kan tidak. Di list of FTO, Foreign Terrorist Organization, di State Ministry di Amerika, boleh dibuka websitenya itu lebih dari 90% dalam list itu adalah individu dan kelompok Islam. Nomor satu, waktu saya baca itu Syekh Ahmad Yasin. Itu individunya, kelompoknya itu Hamas. Apa yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Yasin dan Hamas di Palestina? Berjuang melawan penjajah Israel. Bagaimana bisa orang yang berjuang melawan penjajah, merebut atau mempertahankan haknya atas wilayah Palestina disebut sebagai teroris, sementara yang menjajah tidak? Imam Samudra itu disebut sebagai teroris karena dia meledakkan 30 ton bom di Jalan Legian. Menimbulkan sekian ratus orang meninggal, sekian ratus orang luka-luka, sekian ratus bangunan hancur. Sementara Amerika itu bukan hanya menghancurkan sepenggal jalan di Baghdad, tapi seluruh Baghdad, bahkan seluruh Irak. Bukan membuat sekian ratus orang meninggal. John Hopkins University menyebut 1,4 juta orang meninggal sepanjang invasi Amerika ke Irak. Disebut apa? Amerika, George Bush. Tadi war on terrorism itu adalah war on Islam. Nah, tapi sekarang ada seperti babak baru. Saya kan menganalisisnya, wah ini karena ada musuh baru, China, maka negara-negara Barat membutuhkan teman. Maka sekarang ini justru terbalik. Tadinya war on terrorism, war on Islam, ya kan? Sekarang war anti-Islam, bukan anti-Islamofobia sekarang, ya kan? War on Islamofobia, ya. Nah, jadi ada perkembangan yang menarik yang justru terbalik dengan ide perang melawan terorisme itu. Sekarang perang melawan Islamofobia. Pendapat Ustadz dan mungkin kaitkan dengan kondisi hari terakhir ini sebelum closing statement. Per istilah itu sesuatu yang positif. Dalam arti bahwa Islamofobia itu kan memang tidak boleh terjadi. Mengapa? Atas alasan apa? Atas faktor apa orang fobia terhadap Islam? Ya kan? Termasuk fobia terhadap Nabi yang mulia. Atas hak apa? Atas salah apa? Nabi 1400 tahun yang lalu. Kenapa terus diajak? Islam salah apa? Nggak ada gitu. Dikatakan bahwa yang melakukan penghancuran yang melakukan terorisme adalah orang Islam, WTC orang Islam. Banyak bukti yang menyebut bahwa WTC itu dihancurkan oleh Bush administration sendiri, bukan oleh ini. Jadi artinya dengan salah satu spekulasinya gitu ya. Artinya bahwa Islamofobia itu memang tidak boleh terjadi. Karena itu anti-Islamofobia itu bagus. Nah, hanya kan ketika ini muncul dari dunia Barat pasti ada something behind itu semua kan gitu. Nah, tapi lepas dari itu saya kira memang tidak boleh ada Islamofobia. Yang jelas apalagi resolusi ini diusulkan oleh Pakistan memang.
Tapi kalau tanpa dukungan dunia Barat kan nggak mungkin lah diterima sebagai resolusi PBB kan biasanya gitu. Nah sekarang tinggal realisasinya sebab Islamophobia sekarang kan terjadi di mana-mana. Di India kita tahu seperti itu ya, termasuk juga di sejumlah negeri Muslim, dan saya kira dalam skala yang mungkin berbeda itu di negeri kita ini ada suasana semacam itu juga. Nah, gitu. Mungkin terakhir Ustadz sekalian closing statement, mungkin juga saran bagi siapapun stakeholders untuk melihat apalah ya standing point yang Ustadz katakan ya, apakah itu standing point HTI ataukah standing point dakwah, dan sepanjang pembicaraan kita selama 1 jam, tapi silakan Ustadz. Ya, jadi saya kira dakwah ini harus dianggap sebagai satu kegiatan yang positif, dan memang positif karena itu mestinya didukung. Yang melakukan dakwah, para ulama, para habaib, para ustadz, para kiai itu harus diberi tempat yang selayaknya, yang terhormat. Begitu juga dengan kelompok-kelompok dakwah ini dinilai dengan kacamata dakwah, bukan dinilai dengan kacamata yang lain. Stop kecurigaan-kecurigaan, apalagi tudingan-tudingan yang tidak pada tempatnya. Saya kira publik sudah semakin mengerti atau melihat bahwa problem yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini hari itu bukan itu semua yang so-called disebut radikalisme segala macam, tetapi adalah korupsi yang ternyata dilakukan oleh mereka-mereka yang mengaku wah begitu rupalah dirinya itu sebagai Pancasila, sebagai Indonesia segala macam itu, yang itu menimbulkan ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan hukum, ketidakadilan politik, yang akhirnya oleh karena dia berkolaborasi dengan oligarki itu membawa negara kita ini kepada satu arah yang sangat mengkhawatirkan sesungguhnya gitu. Jadi kita hadir sebenarnya dalam rangka untuk melindungi bangsa dan negara ini dari arah yang salah itu. Karena itulah maka tidak selayaknya sekali lagi diperlakukan begitu rupa. Tetapi jika tetap memilih jalan seperti itu, ya urusannya bukan dengan para aktivis dakwah dan kelompok dakwah, urusannya dengan yang memiliki risalah Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita kan melaksanakan kewajiban Allah, gitu. Kalau kemudian dihalangi, ya urusannya dengan yang punya perintah terhadap dakwah ini. Saya kira itu tidak ringan, karena pertanggungjawabannya sangat berat di akhirat. Karena itu sebelum menyesal nanti, saya kira stop menghalangi dakwah ini. Kita mesti membuka ruang lebih bersahabat. Ide bisa didiskusikan dengan kepala dingin, dengan hati yang lapang. Seperti malam ini saya sangat berterima kasih kepada Bung Refli yang memberikan tempat pada podcast ini, sedemikian sehingga kita bisa menyampaikan hal-hal yang beberapa hal tadi itu ya baru kali ini saya sampaikan seperti ya, cerita-cerita tadi itu. Nah, jadi saya kira kita tentu berharap ada perubahan mindset. Ya, ini soal kacamata sebenarnya gitu. Di dalam satu kesempatan kan saya mengatakan bahwa kita sebagai seorang Muslim itu kan diperintahkan untuk menjadi Muslim sejati. Kita tidak diperintahkan untuk menjadi Muslim radikal. Sebagaimana juga tidak diperintahkan menjadi Muslim moderat. Tapi kita diperintahkan untuk menjadi Muslim sejati, yaitu Muslim yang bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan menjadi Muslim yang kafah. Nah, mestinya setiap orang atau kelompok yang ingin mewujudkan kewajiban itu, perintah itu harus ditangkap positif. Bukan kemudian ini hari lalu dinilai sebagai radikal segala macam. Itu kan kategori politik, bukan kategori agama. Kalau kategori politik pasti terkait dengan cara pandang politik, kacamata politik. Nah, kacamata politik ini hari yang berbeda dengan sebelumnya, yang membuat akhirnya hal-hal yang sebenarnya normal itu menjadi seperti seolah-olah sebagai sesuatu yang mengerikan, membahayakan, mengancam segala macam itu. Nah, gitu loh. Jadi saya kira bagus untuk bergantilah kacamata dengan kacamata yang lebih bersahabat, kacamata sebagai seorang Muslim yang sama-sama merindukan ridho Allah dan surganya. Saya kira itu jawabannya supaya kemudian negeri kita ini bisa berjalan pada arah yang baik, ya, seperti konstitusi bilang atas berkat rahmat Allah. Nah, kita mengakui bahwa kita ini merdeka atas berkat rahmat Allah. Mestinya
dengan rahmat Allah pula kita itu melaksanakan perintah-perintah Allah itu. Dengan begitu kita mendapatkan rahmat dan barokah yang dijanjikan oleh Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andai penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, Allah itu berjanji pasti akan membuka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Itu. Ya, sahabat RHS, luar biasa ya, bicara dengan sesama alumni UGM ya. Kalau saya Fakultas Hukum UGM, beliau adalah Fakultas Teknik Geologi. Tapi ilmu agamanya diambil dari pesantren, Tad? Ya, ada. Oh, sebelumnya ya? Sebelum dan sesudah? Sebelum dan sesudah. Saya dulu pernah ngaji kalong lah sebutannya itu, Krapia. Pesantren Krapia, lalu pesantrennya Pak Amin di Budi Mulya. Lalu kalau yang tidak kalong ya di pesantren Ulil Albab asuhan Kiai Ustadz Profesor Dr. Didin Hafidudin. Ya. Jadi sahabat RHS sekalian, saya hanya ingin mengatakan begini, banyak sekali podcast ya kan, yang orang tidak permasalahkan, yaitu podcast sama LGBT, podcast sama artis yang jual diri gitu-gitu kan. Podcast ya atas nama demokrasi dan kebebasan. Begitu kita membicarakan mengenai ide-ide yang kita bisa pro dan kontra terhadap ide tersebut, tapi apa yang kita bicarakan itu adalah sebuah ide, sebuah pikiran yang tentu punya pertanggungjawaban ilmiahnya ya. Ada scientific investigation ya. Sekarang ada istilah kan baru kan, scientific criminal investigation. Jadi mudah-mudahan ini mencerahkan sobat era sekalian. No matter setuju dan tidak setuju, yang penting adalah ruang bagi kebebasan untuk menyampaikan pendapat, berekspresi itu tidak direpresi. Jadi ekspresi tidak direpresi. Ya. Sebab kalau direpresi akan kehilangan peluang untuk mendapatkan ide dan gagasan baru yang bagus. Ya kan? Bagus. Nah, sehingga bisa angus kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukran jazakallah, Bang Revi.